Wabarakatuh. Saya ulang ya, biar semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman? Sehat ya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, ada kata alhamdulillah itu luar biasa ya. Berarti bersyukur sama Allah. Harapannya dengan kita berucap alhamdulillah baik. Yang sebenarnya enggak baik-baik amat jadi benar-benar baik gitu ya. Karena bersyukur tadi sama Allah alhamdulillah baik. Sebenarnya mungkin agak lemes-lemes sedikit Bu, ya agak pusing-pusing dikit atau agak pengen butuh relaksasi dikit Bu, misalnya. Tapi karena bilang alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu kan Allah tambah nikmatnya ya ke kita. Jadi benar-benar sehat gitu ya. Alhamdulillah sehat gitu. Alhamdulillah luar biasa sehat. Itu adalah sugesti kalau ilmu psikologi. Padahal sebenarnya kenapa walaupun sebenarnya kondisinya misal kurang fit pun kita itu etika sosialnya tetap baik. Jawabnya gitu kan, nggak tiba-tiba curhat, aduh badanku sakit semua kan nggak gitu ya. Tapi gimana kabarnya? Baik. Apalagi ada alhamdulillah luar biasa baik gitu kan. Itu adalah sugesti kalau di ilmu psikologi ya. Kalau di dalam ilmu agama itu artinya adalah rasa syukur. Rasa syukur berarti bertambah nikmat. Tapi kalau psikologi adalah sugesti. Sugesti itu adalah pengaruh dari jiwa, mempengaruhi jiwa. Jadi kata-kata yang mempengaruhi jiwa, mempengaruhi alam bawah sadar kita. Alam sadar kita itu selalu memblokir sesuai dengan fakta. Misal, alam sadar kita akan bilang begini, nggak terlalu baik sih sebenarnya, banyak tugas pusing. Itu alam sadar. Tapi alam bawah sadar kita, ya itu tadi dengan sugesti akan terpengaruh. Oh, saya baik-baik saja, saya senang kok. Capek tapi capeknya senang, misalnya. Pokoknya selalu mengcounter dari yang fakta yang sebenarnya. Itulah pentingnya sugesti. Kayak misalnya teman-teman bilang begini, saya luar biasa. Itu alam bawah sadarnya akan mendengarkan yang luar biasa itu. Karena alam sadarnya tidak mau ngomong itu kan. Alam sadarnya ngomong enggak ada masalah kok gitu. Ada masalah kok gitu. Itu ya. Kamu cerdas. Aku ini orang yang baik. Aku ini orang yang baik. Itu adalah penguatan sugesti untuk alam bawah sadar kita gitu ya. Ya kalau aku juga alam sadar akan ngomong gini, masa sih kamu baik? Kamu kan juga kadang bohong ke orang tua. Ayo, kamu kan kadang itu alam sadar. Ya. Kalau alam bawah, makanya kita pengaruhinya ke alam bawah sadar supaya perilaku kita itu lewat alam bawah sadar kita. Oh, kalaupun aku seperti itu ya wajar lah, namanya juga masih muda. Itu kan kalau alam bawah sadar, iya kamu tuh orang baik, kalau kamu ada kesalahan itu wajar, manusiawi. Yang penting besok berbenah. Begitu. Begitu ya, teman-teman. Oke, ayo kita doa dulu sama Allah supaya kita betul-betul tidak hanya sehat badannya, juga sehat batinnya. Hari ini bukan hari ini aja. Jadi mulai hari Selasa, Rabu, Kamis 3 hari itu ibu itu sampai malam. Ngajar ya kuliah. Ya ngajar ya kuliah. Agak selanya itu di hari Sabtu Minggu ya. Kalau Jumat full ngajar saja, Senin full ngajar saja. Selasa, Rabu, Kamis ya ngajar ya kuliah offline, datang ke kampus ngalian sana. Kalau dari sini berarti kira-kira 1 jam lewat tol ya, nyetir sendiri. Baik, oke, yuk kita doa sama Allah, semoga sehat, lahir batin, semoga ilmu itu mudah masuk ya teman-teman. Allah itu bersihkan hati kita, pikiran kita, sehingga ibarat kaca,
kaca kita itu bersih sehingga cahaya matahari mudah masuk. Gitu kan? Kalau hati pikiran kita bersih. Itu sama kayak hati kita. Cahaya itu ilmu. Kalau hati dan pikiran kita bersih, kita akan mudah fokus dan ilmu itu masuk. Gitu ya. Liridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Syiratal ladzina waladhdallin. Saya ingatkan lagi ya untuk teman-teman, kalau yang nggak sesuai kontraknya, misalkan kayak Mas Rifki ini nggak bisa hidupin kamera, kok nggak ngirim resume, itu ya mungkin karena nggak sesuai kontrak ya, bisa mengulang semester depan ya. Oke, kecuali kalau kamu nggak hidupin kamera tapi ngirimkan 10 pertanyaan dan sekaligus jawaban, itu berarti sesuai kontrak. Oke, baik. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sholat. Pengalaman Ibu mengajar anak-anak di luar FAI. Kalau FAI itu ya nggak wajar kalau anak FAI itu bolong-bolong sholat. Wong mayoritas itu dari pesantren. Nggak semua, tapi kan mayoritas sudah dari pesantren. Memang dia jurusannya agama. Tapi pengalaman Ibu ngajar di ekonomi, farmasi, hukum, itu Ibu tanya, sholatnya masih suka bolong nggak? Iya, masih suka bolong-bolong. Gitu ya. Nah, mungkin kita butuh diskusi lagi ya, supaya lebih ada semangat. Bagaimana sholat kita itu lebih baik lagi. Gitu. Ya tidak hanya untuk teman-teman, untuk Ibu. Bagaimana sholat ini lebih berkualitas lagi. Kita butuh untuk diskusi hari ini untuk lebih memahami tentang sholat. Walaupun tema ini sudah dari SD kalian sudah bahas, tapi insya Allah saya meyakini hari ini akan ada hal-hal baru yang kita peroleh lewat interaksi pembelajaran hari ini ya. Dengan syarat teman-teman aktif ya. Dengan syarat teman-teman aktif. Baik teman-teman, sekarang kita akan bahas tentang sholat. Sebelumnya Ibu itu pengen tahu dulu supaya Ibu itu nggak perlu menjelaskan hal-hal yang kalian sudah paham. Ngapain ya? Ibu hanya butuh mengeksplor, membantu teman-teman menjelaskan lebih detail itu pada hal-hal yang teman-teman belum tahu. Kalau teman-teman udah tahu, ya singkat aja, hanya direview. Nah, maka di awal ini Ibu ingin sedikit pretest lisan ya. Pretest lisan itu artinya ingin tahu kemampuan teman-teman terkait dengan pemahaman akan sholat. Ya, apa yang kalian pahami tentang pengertian sholat, teman-teman? Sholat itu apa? Kan tiap hari sudah dilakukan, tapi paham enggak apa itu sholat? Ada enggak yang mau menyampaikan apa itu sholat? Apa itu sholat? Ingin menjawab, Bu. Silakan. Menurut saya sholat itu adalah ibadah wajib yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana ibadah itu berupa doa yang gerakannya diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dan memiliki ketentuan khusus gitu. Ya bagus, ya bagus. Wah berarti sudah tahu ya apa itu sholat. Sholat itu berarti kalau menurut bahasa kan doa. Kalau menurut terminologi lengkap sekali seperti Mas Habib Lolip tadi, ya itu adalah doa. Jadi suatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah, dan itu rangkaian ibadah itu ya seperti rangkaian doa gitu. Karena secara bahasa namanya sholat adalah doa. Doa. Makanya ada yang bilang gini ya. Ini aliran yang salah ya. Kan yang penting sudah ingat sama Allah. Sehingga ini aliran kebatinan ya yang ya macam-macam seperti Lia Eden macam-macam itu kan keblinger. Intinya kan ingat sama Allah, berdoa sama Allah. Nah, jadi nggak sholat tapi yang penting ingat Allah itu nggak
Enggak benar. Solu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, kata Nabi. Nah, jadi enggak boleh kalau hanya sekedar ingat Allah, yang penting berdoa, ya enggak boleh. Ya harus sesuai dengan yang dicontohkan Nabi, gitu ya. Baik, bagus sekali. Berarti sudah paham ya apa itu pengertian dari sholat. Kalau begitu pasti sudah pada tahu ya apa itu hukumnya sholat. Apa kira-kira hukumnya sholat, teman-teman? Wajib, Bu. Wajib, Bu. Wajib. Kalau bahasanya wajib itu berarti fardu apa? Fardu kifayah atau fardu ain? Bu. Fardu ain. N. Oke. Kalau fardu ain itu berarti teman-teman itu kan siapapun, walaupun siapapun sudah mengerjakan, teman-teman tetap wajib ya. Kalau fardu kifayah kan selagi ada yang mengerjakan, teman-teman tidak wajib. Oke, bagus. Berarti yang kedua terjawab. Terus apa toh peranan sholat, utamanya sholat fardu dalam kehidupan kita? Apa ada yang sudah tahu? Apa ya peranan sholat dalam kehidupan kita? Urgensinya sholat dalam kehidupan kita itu apa? Ada enggak yang sudah tahu? Kalau belum ada yang tahu ya nanti kita diskusikan bersama kita. Ya, tapi kalau siapa tahu sudah ada yang tahu sebelum kita diskusi. Sebenarnya peranan sholat dalam kehidupan kita itu apa? Terutama sholat fardu 5 waktu itu. Kenapa kita melakukan itu? Apa urgensinya? Apa pentingnya? Itu kan wajib, Bu. Lah iya, tapi kan wajib itu kenapa itu diwajibkan? Ya, kenapa itu penting sehingga diwajibkan? Seberapa penting? Apa peranannya dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat? Ada enggak yang mungkin bisa jelasin itu? Belum? Baik, berarti itu nanti kita explore ya. Karena belum bisa dijelaskan oleh teman-teman. Ya. Berarti kalau tentang hakikat sholat fardu itu apa? Apa teman-teman sudah tahu hakikatnya? Boleh nggak Bu baca buku? Boleh, asal paham. Apa itu hakikat sholat fardu? Apa teman-teman tahu hakikat sholat itu? Sholat fardu itu seperti apa hakikatnya? Belum? Baik. Nah, kalau ini mesti banyak yang tahu nih. Sehingga Ibu nggak butuh jelaskan ini kayaknya. Apa tuh syarat wajib pelaksanaan sholat itu? Syarat wajib sholat itu apa? Syarat wajib untuk sholat. Izin menjawab, Bu. Bagus. Siapa itu? Pokoknya yang pertama itu yang sholat itu pasti orang Islam. Bagus. Mas Wahyu. Terus? Paling. Yang kedua itu suci dari hadas. Ya, hadas saja atau najis juga? Hadas dan najis, Bu. Ya, bagus. Selanjutnya? Sudah. Cuman 2 itu? Izin menambahkan, Bu. Cuma itu saja. Oh, enggak apa-apa. Berarti ada yang mau menambahkan, Mbak Sylvia? Coba. Tadi Mas Wahyu baru menyebutkan 2 ya. Beragama Islam, berakal, balik, tidak dalam keadaan tidur. Ya, kayak tidur ya nggak bisa ya. Maksudnya berakal tadi ya, kan inget gitu ya. Ya, tapi bagus tadi poin-poinnya sudah ditambahkan banyak ya. Jadi Islam, balik. Berarti anak-anak bagaimana anak-anak? Anak-anak wajib nggak sholat? Selagi belum balik. Gimana Mbak Najma? Selagi belum balik, tidak diwajibkan, Bu. Selagi belum balik tidak diwajibkan. Bagus, karena tadi kan kalau wajib, syaratnya wajibnya itu kalau dia sudah balik. Lah berarti bagaimana hukumnya sholat anak? Sah atau enggak? Jawab, Bu. Ya, Mas Wahyu lagi. Kalau menurut saya itu anak-anak itu dalam fase belajar, Bu. Jadi kalau sholat itu sah-sah saja menurut saya. Bagus, sah, dan pahalanya untuk orang tuanya. Gitu ya. Maka teman-teman nanti, aduh kapan sih Bu punya anak, masih lama. Ya udah kalau punya ponakan, tetap didorong aja untuk sholat. Apalagi udah 7 tahun ya.
Itu untuk apa? Untuk pembiasaan. Untuk apa lagi? Selain untuk pembiasaan, ya nomor satu pembiasaan ini. Nomor satu pembiasaan. Ya, kalau anak-anak itu sudah terbiasa sholat, nanti pas waktu balik dia merasa nggak enak kalau nggak sholat, gitu ya. Luar biasa ya. Oke, selanjutnya, wah, jadi gini teman-teman, ya kalau menurut ulama ternama ya, salah satu ulama yang ternama ya di Indonesia ya, itu menyatakan kalau bisa kalian itu nanti ngajari anaknya Fatihah. Udah itu, jangan diserahkan ke gurunya. Kenapa? Karena Fatihah itu seumur-umur akan dia baca dan itu akan jadi amal soleh kita. Jangan sampai kelewat. Nanti punya ponakan, cepet-cepetan tuh. Punya ponakan, punya anak, ajari Fatihahnya. Karena itu nanti akan mengalir setiap dia sholat 5 kali dalam sehari. Itu amal jariah buat kita. Ilmu kita mengalir. Jadi nggak usah putus asa meskipun teman-teman maksudnya, oh saya kan bukan jurusan keguruan. Oh enggak, kita bisa punya amal jariah lewat anak-anak kita. Ajari anak kita Fatihah, ajari anak kita istighfar. Jadi ada satu kisah ya dari dari para sahabat ya. Jadi ada orang tuh dikubur kaget. Ini amalan yang mana ini? Ini amalan yang mana ini? Kaget. Ternyata adalah amalan dari putra-putrinya ketika di dunia itu banyak beristighfar untuk mohon ampun untuk dia dan orang tua. Nah, apalagi kalau istighfar itu yang ngajari kita sendiri. Fatihah itu yang ngajari kita sendiri. Luar biasa pahalanya ya. Baik, selanjutnya, Bu, kalau nggak punya jiwa guru agak sulit. Nah, tapi kalau udah tahu manfaatnya kan harusnya nggak sulit. Jangan diserahkan ke gurunya. Kita cari. Kita Fatihahnya yang benar. Oke, baik. Berarti sudah terjawab ya. Kalau apa ya syarat sahnya? Syarat sah sholat. Ya, syarat sah dalam melaksanakan sholat itu apa? Biar sholat kita sah. Oke, good. Siapa itu? Yang pertama mengetahui waktu sholat, kemudian suci badan, pakaian, dan tempat untuk sholat, kemudian suci dari hadas besar dan hadas kecil, tentu saja menutup aurat, setelah itu menghadap kiblat. Oke, ya bagus. Berarti sudah tahu ya. Udah bisa paham juga ya, kan mudah ya dipahami. Berarti kita nggak perlu diskusi tentang itu. Kita akan diskusi untuk hal-hal yang teman-teman tadi belum bisa memecahkannya. Oke, selanjutnya berarti terakhir ya. Apa hal-hal yang membatalkan sholat? Apa teman-teman tahu hal-hal yang membatalkan sholat? Sudah tahu belum? Hal-hal yang membatalkan sholat. Ada yang sudah tahu belum? Kenapa sholat kita batal? Izin menjawab itu. Ya. Kentut, Bu. Kentut, ya itu berarti apa tadi? Membatalkan sholat. Ada hadas ya. Kita hadas kok, hadas kecil ya kentut, apalagi hadas besar. Terus apalagi? Najis, Bu. Ya masih hab. Tiba-tiba enak-enak sholat ada cicak. Ada kotoran cicak jatuh di sajadah kita, tempat sujud kita. Padahal kan kita harus suci, badan, pakaian, tempat. Lah, astagfirullahaladzim ya, ada cicak. Ya, itu ya bisa batalin sholat kita. Kecuali kita bisa sujudnya tidak yang pas kena cicak itu, agak miring gitu bisa. Tapi kalau nggak mungkin menghindar, ya batal ya, membatalkan itu. Apalagi kena baju kita ya jelas batal. Oke, terus apalagi tadi? Coba sebut nama biar Ibu familiar, teman-teman juga lebih hafal sama teman-temannya. Jawab, Bu. Nama Mas Wahyu. Iya, Bu, betul. Itu kalau orang gila itu tidak bisa sholat, Bu. Iya toh. Enak-enak sholat tiba-tiba gila ya. Loh,
Pas sholat tiba-tiba inget apa ada ya kayak gitu. Orang kalau orang gila ya jelas dia nggak sah sholatnya ya, batal sholatnya. Lalu bagaimana itu di akhirat ya? Itu banyak ya yang interest diskusi orang gila itu ya. Bagaimana terus di akhirat itu dia nggak sholat? Ya selama dia gila dia nggak dapat hukum itu. Ini apa? Selama dia gila ya dia nggak dihukumi. Makanya ada yang bilang ya kalau dia gila seumur-umur ya bisa jadi debu aja gitu. Maksudnya tidak dihukumi gitu loh, karena dia kan nggak punya akal. Yang dihukumi itu kan karena kita dikasih akal. Begitu. Ya, betul. Jadi kalau tiba-tiba kita depresi, stres, gila, naudzubillah ya, itu ya sholat kita nggak sah. Nggak bisa sholat. Nggak sah, batal. Dan nggak kena kewajiban. Itu Maha Rahman Rahimnya Allah ya. Apalagi? Meninggalkan salah Niat satu sholat rukun yang sholat. berubah. Oh ya, Mas Tadio, niatnya berubah bagaimana maksudnya? Mungkin dari awal niatnya salah, Bu. Kayak kurang tumak-tumak gitu loh, Bu, bacanya. Oh, mungkin jelas-jelas sholat fardu kok niat sholat duha gitu ya. Waktu dia ingat lu, aku kok sholat duha, ya balik toyo gitu. Iya, ya boleh aja ya. Ada sih Sama memang. membelakangi kiblat, Bu. Iya, membelakangi kiblat kalau nggak sengaja boleh nggak? Nggak sengaja tuh gini, betul-betul lupa. Itu bisa loh itu terjadi. Betul-betul lupa, tiba-tiba menghadapnya bukan menghadap kiblat. Dan nggak ada Kalau yang memang ngingetin tidak, sampai akhir. kalau memang tidak tahu mungkin nggak apa-apa, Bu. Cuman Ya, kalau udah namanya tahu nggak mungkin nggak boleh. Dan nggak tahu dan benar-benar lupa itu sampai akhir sholat ya memang nggak wajib mengganti sih. Tapi itu tergantung kemantepan ya. Kalau ibu sih lebih senang diganti aja lah. Kalau ibu, tapi nggak wajib sebenarnya, nggak wajib. Terus apa lagi? Siapa? Mungkin bertanya, Bu. Oh, sudah bertanya. Ini baru proses bertanya loh, sudah bertanya. Mau Ya, nggak bertanya apa-apa. yang semisal membelakangi kiblat nanti kan tetap ketemunya kiblat lagi, Bu. Oh, Itu boleh tidak? maksudnya membelakangi kiblat, ketemu kiblat lagi itu bagaimana itu kok? Bukan kata-katanya kok kayak Ya, filosofis. bumi itu kan bulat, Bu. Hati-hati Kalau loh kamu. membelakangi kan sama aja. Hati-hati loh kamu ya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana Nabi itu sholat. Jangan, sholat itu nggak wajib menghadap kiblat atau Ka'bah. Berarti kamu nurun siapa itu? Nurun Nabi enggak? Nurun Nabi enggak? Tapi nggak apa-apa. Tapi itu ada model kritisisme yang lama-lama membuat orang bahkan meninggalkan sholat. Jangankan anak FTI Unisula, anak UIN akidah filsafat bingung dewe lama-lama malah nggak sholat. Hati-hati ya. Ya itu kayak pertanyaan-pertanyaan seperti itu model-model pertanyaan orang-orang akidah filsafat akidah ya. Dia jadi malah lama-lama nggak sholat, bingung karepe dhewe. Tapi kalau ibu menjawabnya, gampangannya gini ya Mas, sholatlah sebagaimana Nabi sholat. Nabi kan sholat menghadap kiblat. Ya, kalau di Mekah pokoknya menghadap dari arah mana-mana jenengan boleh karena yang penting menghadap Ka'bah. Kalau di sini membelakangi kiblat kok berarti menghadap kiblat itu piye maksudnya ya? Hati-hati loh ya. Ada yang malah linglung akhirnya nggak sholat, akhirnya jadi asistennya Lia Eden. Itu jurusan akidah filsafat loh itu, UIN loh itu. Hati-hati Mas Sipa, Mas Hihab ya. Jadi kamu ya harus benar-benar menghadap kiblat gitu. Ya, kamu kecerdasannya dipakai yang lain aja ya. Jangan pakai untuk filsafat agama nakutin ya. Gitu. Iya, karena saya sendiri kan UIN. Saya menemui teman-teman UIN itu yang jurusan akidah filsafat tuh malah nyeleneh-nyeleneh. Kadang nggak sesuai dengan apa ya ulama, mayoritas ulama gitu. Karena pemikiran-pemikiran sendiri yang malah ya, dia nggak mampu ya, nggak mampu.
mampu mencerna dengan baik, akhirnya malah ya itulah salah satunya pendampingnya Lia Eden. Tapi Mas Yam nggak sampai segitulah. Dia cuman pengen sedikit berfilsafat. Membelakangi kiblat kan sama dengan ngadep kiblat. Oke. Oke, Mas Yam. Itu ya jawaban Ibu. Ibu, terima kasih. Solu kama ro'aitumuni usolli. Tapi ya itu tanda-tanda orang cerdas tuh ya begitu. Pertanyaannya nyeleneh-nyeleneh. Solu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kamu. Sebagaimana. Saya cuma tanya, Bu, nggak melakukan, Bu. Oh, lah, tapi kamu bisa membuat orang lain berpikir serius, dikirain, nah gitu kan, boleh kok, enggak gitu. Oke, selanjutnya, tadi sudah bisa, berarti untuk hikmah kita diskusikan ya teman-teman, karena hikmah itu luas. Dan hikmah sholat itu apa? Saya yakin teman-teman udah pada tahu. Tapi bagaimana itu hikmah sholat dalam perspektif psikologi? Karena teman-teman kan orang cerdas nih. Jangan sekedar hikmah sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jangan sekedar itu aja ya. Tapi bagaimana ya hikmah sholat dalam perspektif psikologi, dalam perspektif mungkin sosial ya, terutama sholat jamaah itu ya. Kemudian dalam perspektif kesehatan. Nah, itu teman-teman gali nanti ya lewat diskusi. Baik, alhamdulillah di antara banyak topik hari ini ternyata hanya 2 yang teman-teman itu belum tahu ya, sehingga itu butuh kita eksplor, kita jelaskan. Dan di antara banyak banyak pertanyaan tadi, hanya 1 yang butuh kita diskusikan, yaitu tentang hikmah sholat. Cepat selesai nih berarti kuliahnya ya. Semoga ini sudah setengah 11. Semoga jam 11 selesai. Karena nggak perlu menjelaskan dari nol ya. Ini ada chat apa ini? Nantang hukum alam. Mas Wahyu. Izin Bu untuk ke kamar mandi ya. Nantang hukum alam. Ya. Hukum alam. Oke. Enggak apa-apa, emang jadi mahasiswa itu kadang coba-coba gitu ya. Mahasiswa kan gitu, mumpung mahasiswa, coba-coba berpikir liar, ya. Tapi jangan liar banget ya. Coba, pokoknya sesuatu yang belum pernah dicoba itu cobalah ketika mahasiswa sebelum kalian nanti dewasa. Udah telat. Sudah telat, belum pernah demo. Ikut demo. Kayak apa? Pengen tahu. Oh, tapi jangan hati-hati ya, jangan sampai kena pukul ya. Pokoknya cobalah selagi muda. Jangan sampai nanti tua, tapi tua-tua keladi. Makin tua makin jadi, karena nggak puas dengan masa mudanya. Lo ada tuh ya itu, nggak puas dengan masa mudanya. Lawang orang tua ini dari belakang ini, tak pikir ini anak-anak mahasiswa, bahkan kelihatan ABG. Sesudah balik wajahnya udah mbah-mbah. Ya Allah, itu mbok pakaiannya itu dulu itu mungkin dulu nggak kelakon apa piye. Aduh ya. Pakai kacamata dikeatasin ya, pakai roknya rok mini. Pakai warna ngejreng-ngejreng. Saya berpikir ini pasti mahasiswa semester awal. Sesudah lihat wajahnya, nenek-nenek udah keriput itu namanya kan tua-tua keladi. Dari penampilannya aja udah kelihatan masa mudanya kurang bahagia itu ya. Oke, kembali ke laptop. Sekarang kita mau diskusi bersama tentang tadi teman-teman yang belum bisa menjawab adalah peranan sholat. Sebenarnya urgensi sholat itu apa sih? Ya, peranan sholat itu apa ya? Tadi kan pengertian sudah, lain-lain sudah. Nah, sholat itu dalam kehidupan kita itu ya merupakan amalan yang pertama kali dihisab. Ini urgennya sholat itu seperti itu. Jadi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita karena amal yang pertama kali dihisab. Teman-teman nggak ditanya apapun ya di akhirat nanti, tapi nomor 1 yang ditimbang, yang dihisab ya, yang diukur itu adalah sholatnya bagaimana. Kalau sholatnya rusak, maka amalannya dianggap rusak. Nah, ini secara logika gimana teman-teman? Walaupun teman-teman berbuat baiknya banyak, tapi sholatnya nggak pernah sholat bolong-bolong atau bahkan meremehkan sholat,
Tapi tetap saja amalan-amalan baik itu dianggap aja ya rusak amalannya gitu. Artinya amalan itu tidak memiliki makna yang luar biasa karena sholatnya saja rusak gitu. Artinya sholatnya aja nggak dijaga dengan baik, bahkan disia-siakan. Coba kita kan masih ya di dunia akademik ya, nggak semua agama bisa kita rasionalkan. Tapi bisa sebenarnya apa di balik itu? Maksudnya secara rasionalnya itu semampu yang kita bisa merasionalkan, logikanya gimana kok bisa kalau sholat kita jelek terus amal kita jadi jelek, itu gimana logikanya? Ada enggak yang bisa membantu saya berpikir tentang itu? Berarti sholat saya misalkan jelek ya, berarti amalan-amalan saya itu yang lain tuh dianggap jelek gitu. Nah, oke, karena nggak ada yang komentar, kalau menurut saya begini teman-teman. Sholat saja sebagai tiang agama, kita itu ya sebagai rasa syukur kita kepada Allah, kita itu nggak bisa jaga, gitu. Ya, nggak bisa jaga. Nah, berarti kemungkinan besar amalan-amalan kita itu juga bukan amalan-amalan yang memiliki kualitas yang bagus. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya begini loh. Lah kalau sholat saja, ya kita tidak lakukan dengan baik, kita remehkan, bahkan sering kita tinggalkan. Ada kemungkinan amalan-amalan yang tidak ditekankan, yang tidak diwajibkan, itu ya amalan yang juga akhirnya remeh-temeh. Artinya mungkin kita jadinya menolong orang ya bukan betul-betul tulus ikhlas lillahi ta'ala. Kan tadi karena iman kita yang lemah tadi. Atau kan iman lemah dari mana? Sholat yang Allah perintahkan aja tidak kita lakukan. Kemungkinan kita melakukan amal-amal baik itu hanya karena sekedar biar dilihat normalnya orang baik, umumnya orang. Enggak karena enggak mau dirasani. Aku tak bantu tetangga lah, enggak enak dirasani. Aku tak gotong royong mungkin. Aku tak jenguk, nggak enak. Jadi karena dorongannya nggak enak, akhirnya rusak semua kan amal. Jadi menurut saya logis. Coba sekarang kalau sholatnya bagus, teman-teman, sholatnya bagus, betul-betul dijaga, menjaga hak Allah sebagai rasa syukur kita sebagai makhluk Allah, dan sholat itu membuat kita itu merasa betul-betul beriman pada Allah, yakin akan kehadiran Allah. Maka secara logis ya, perbuatan-perbuatan lain yang kita lakukan itu juga akan mengarah kepada tujuan satu, yaitu mencari ridho Allah. Akhirnya kita tolong tetangga, ya ditolonglah karena itu adalah Allah dan Rasulullah memerintahkan itu. Pengen Allah meridhoi kita. Nah, jadi berkualitas toh. Ting. Iya enggak? Oh, itu ada orang yang butuh pinjaman kita gitu. Oh, kasihan ya. Tidak hanya karena kasihan, tapi saya dikasih Allah kemampuan, bismillah, mencari ridha Allah, tak tolong. Karena orang itu kalau butuh hutang, kita itu menolongnya itu pahalanya besar banget, lebih besar dari sedekah. Karena kalau sedekah, orang yang kita sedekahi belum tentu butuh. Senang ya. Tapi kalau orang utang, orang itu kalau enggak benar-benar terpaksa, biasanya itu enggak akan ngutang. Itu artinya orang benar-benar butuh. Ketika itu kita tolong dengan niatan mencari ridha Allah, maka amalan itu juga jadi berkualitas. Karena orientasinya tidak hanya duniawi, tidak hanya manusia, tapi Allah, sehingga amalan itu jadi berkualitas dan juga jadi ke bawah sampai akhirat. Begitu loh ya. Jadi kalau sholat kita baik, amalan-amalan kita akan baik. Karena sholat itu cerminan kualitas iman kita. Bagaimana kita bisa meniatkan sesuatu itu baik kalau kita sendiri iman kita lemah, sehingga berefek sholat kita aja jelek, nggak kita jaga.
Jadi menurut saya untuk hal ini sangat bisa kita rasionalkan. Gitu ya. Oh, gitu. Makanya kalau sholat kita jelek itu ya jelek semua amal kita. Maka kita harus punya prinsip dalam hidup. Ini usiaku berapa? Oke, boleh aku pernah bolong sholat. Tapi mulai sekarang bismillah harus naik satu level. Tidak boleh bolong lagi. Nanti ketika sudah nggak pernah bolong, bismillah. Minimal aku 2 kali lah sehari. Harus tepat waktu dan jamaah. Kalau itu udah terjalani, bismillah. Kalau bisa 5 waktu, apalagi yang laki-laki, saya jamaah. Saya kasih tahu ya yang putri-putri, mungkin Ibu sudah pernah kasih tahu. Cari jodoh yang soleh itu gampang. Ibu bilang salah satu loh ya. Salah satu tanda mudah dikenali laki-laki soleh itu, cari di masjid waktu jamaah subuh. Itu yang ngomong bukan Ibu loh ya. Tapi itu ilmu. Itu yang ngomong ulama. Karena orang itu akan sulit bangun pagi apalagi jamaah subuh kalau nggak punya iman yang kuat. Akan ada aja alasan. Tadi malam lembur lah, kecapean lah, apalah. Jadi kalau ada laki-laki muda kok jamaah subuh istiqomah, Ibu kok yakin itu salah satu tanda yang sangat utama. Insya Allah dia bisa jadi pemimpin yang soleh untuk istri dan anak-anaknya. Gitu ya. Nah, itu salah satunya begitu. Maka untuk laki-laki, rajinlah berjamaah, terutama subuh ketika pintu-pintu rizki terbuka. Tidak malah subuh tidur ya. Nah, itu tanda dari kinerjanya aja kan kelihatan. Oh, ini laki-laki yang pekerja keras, yang tekun. Ini dari situ bisa. Itu Ibu bilang hanya salah satu loh ya, bukan jaminan, bukan. Salah satunya begitu. Ada enggak yang komentar? Salah satunya itu. Maka kalau kalian pengen menjadi lebih solih atau solihah, yaitu subuh jamaah. Ada yang lebih kualitasnya lebih lagi. Sebelum subuh itu sudah tahiyatul masjid dan kemudian tahajud. Kalau tahajud boleh di rumah, baiknya di rumah. Tapi artinya sebenarnya ada kualitas-kualitas pribadi, itu ada. Tergantung jenengan yang mana. Ini bahas sholat tapi ke situ enggak apa-apa. Untuk menyemangati ya teman-teman ya. Coba Mas Zaki misalnya. Mas Zaki, jenengan itu pengen enggak istrinya nanti solihah? Solihah itu ya artinya taat agama, taat suami, sayang mertua. Pengen enggak? Pengen, Bu. Oh, pengen. Sekarang aku nanya yang putri, Mbak Novi. Pengen nggak Mbak Novi suaminya nanti solih? Solih itu ya taat agama, ya ngerti agama, sehingga bisa mengayomi, melindungi ya. Kalau perlu mendidik istrinya untuk betul-betul paham agama dan selamat dunia akhir. Pengen nggak? Pengen. Kayaknya semua orang pengen. Semua orang pengen, tapi nggak semua orang bisa meraihnya. Nah, sekarang kalau boleh sharing bukan menggurui, sebenarnya untuk memperoleh seperti itu dari diri kita sekarang ini loh, dari teman-teman ini sekarang ini harus start persiapkan itu. Saya mempersiapkan diri untuk layak, berhak, pantas oleh Allah disandingkan dengan pasangan yang solih dan solihah. Maka karena pasangan adalah jodoh, itu adalah cerminan diri kita, cermin kita, maka dari sekarang dari diri kita ini harus berubah. Harus, nggak ada pilihan. Ngeri ya bayangin kok sekarang banyak yang ini ya, kok banyak perselingkuhan. Kok nggak mungkin orang soleh itu selingkuh. Adanya poligami, Bu. Ya enggak, maksudnya ya semoga enggak sampai poligami. Tapi maksud saya berarti kan harus dari kita gitu. Laki-laki yang solih kan untuk perempuan yang solihah. Laki-laki yang pezina untuk perempuan yang pezina. Jadi biasanya laki-laki itu kalau dia mau pegang-pegang perempuan, dia juga akan memaklumi itu perempuannya yang dia sukai dipegang-pegang laki-laki lain.
Kalau dia menjaga diri, ya nggak mau boncengan yang apalagi sampai ya macem-macem, maka dia juga nggak mau itu. Pasti pasangan yang seperti itu tuh nggak mau. Pasangan yang mau dibonceng laki-laki ke sana sini terus nggak mau gitu ya. Paling kalau terpaksa boncengan itu dikasih tas ransel di tengahnya. Itu pun terpaksa gitu ya. Nggak terkesan sama semua laki-laki terlalu dekat. Nggak mau. Karena itu jodoh itu cerminan kita. Maka kita pengen seperti apa? Kalau kita pengen jodoh kita berkualitas, nggak usah gelisah. Kita ini loh kita lihat, apa kita ini cukup berkualitas seperti yang kita impikan. Ya kan? Kita ini gitu. Terutama jiwa ya. Kalau wajah itu Allah nggak lihat wajah kita. Wajah itu bonus gitu aja kan. Itu kan wajah itu kan apa ya? Kayak ya apalagi zaman sekarang sih sebenarnya mudah lah ya ke salon macam-macam. Tapi yang kita lihat tuh refleksi jodoh itu adalah jiwanya. Kalau dia jiwanya indah, cantik, berkualitas. Berkualitas itu artinya ya beriman, ya berilmu, berakhlak, maka juga akan dapat seperti itu. Nah itu patokannya dari apa? Nomor 1 sholat, nggak usah mikir yang lain-lain. Sholatnya seperti apa? Punyai target kita ini. Kalau bisa makin hari makin meningkat. Makin hari makin meningkat kita sama ibu juga. Kalau ibu misalnya kemarin bacaannya misalnya sholatnya belum sangat panjang-panjang, besok lebih dipanjangin dong, hafalannya ditambah dong, misalnya begitu. Maknanya lebih didalami dong, tidak hanya tahu artinya tapi tafsirnya apa, begitu. Kalau teman-teman, ya silakan. Untuk perempuan itu lebih baiknya itu sholat berjamaah di masjid atau di rumah ya, soalnya kan ada beberapa orang yang bilang itu lebih baik di rumah. Ya, oke. Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya teman-teman. Ada yang bisa menanggapi sebelum Ibu? Karena ini pertanyaannya umum sekali. Enggak? Oke, kalau enggak langsung Ibu jawab ya Mbak Najma. Khusus untuk perempuan, kalau dia itu terutama sudah menikah, lebih baik di rumah, berjamaah di rumah dengan yang ada di rumah siapa. Syukur-syukur suaminya enggak egois. Agak egois itu gini, sebenarnya dia pengen ke masjid, tapi kalau dia ke masjid, istrinya jadi enggak jamaah. Ya udah dia jamaah. Jadi alhamdulillah kalau suami saya selalu begitu. Dia senang ke masjid, tapi dia selalu tanya, Umi mau jamaah? Iya Bi, jamaah. Berarti suami saya akan sholat di rumah berjamaah dengan saya. Tapi kalau kalau lihat saya misalkan masih melakukan banyak hal gitu ya, kadang sholatnya nggak berjamaah, tapi nggak tepat banget, tapi ya karena misalkan nggak bisa jamaah atau pas haid, gitu ya, pasti ke masjid. Jadi baiknya kalau perempuan memang saya lebih sepakat dengan pendapat ulama yang lebih baik berjamaah di rumah. Tapi kalau yakin di rumah kamu bisa jamaah, yakin enggak? Ada suami enggak? Atau ada bapak enggak? Atau ada kakak enggak? Atau ada orang ibu yang bisa diajak jamaah enggak? Kalau enggak ada, ke masjid. Tapi pastikan tidak memakai wangi-wangian yang membuat kalau kita jalan tuh laki-laki itu bisa apa ya, bisa membayangin yang macam-macam gitu, atau pakaian yang sesak ya, apa sempit, enggak, harus pakaian yang syar'i, kemudian jangan memakai wangi-wangian yang berlebih, ya pakai aja yang deodoran penghilang bau badan gitu aja ya, supaya fitnah-fitnah itu enggak, artinya gangguan-gangguan setan tuh enggak muncul. Sekarang Ibu tanya, kalau ke mall aja perempuan boleh, kenapa ke masjid enggak boleh? That's really unreasonable. Jadi kalau memang di rumah nggak nemu imam, ke masjid lah. Saya yakin di zaman konteks ini sangat aman. Di dalam konteks Indonesia sangat aman perempuan ke masjid. Gitu ya. Ya. Ke mall aja boleh kok. Apalagi ke masjid, ya.
Baik. Baik Bu, terima Ya. kasih. Oke, teman-teman. Jadi yang pertama kali dihisab itu adalah tadi ya, sholat kita. Ini peranan sholat itu seperti itu, teman-teman ya. Urgensinya sholat tuh ingat, itu tiang agama, amal yang pertama kali dihisab dan penentu amal-amal lain. Itu adalah penentu dari amal-amal lain. Begitu ya. Selanjutnya ya, saking pentingnya sholat, maka ketika tertidur dan benar-benar lupa, ini lupa bukan karena ceroboh, bukan karena kita bermalas-malasan akhirnya ketiduran, nanti bukan, maka kodoklah sholat. Sholat harus digenti. Barang siapa yang lupa mengerjakan sholat, dia sebaiknya mengerjakan saat teringat. Ya, tidak ada kafarat baginya kecuali hanya dia ngodok itu saja. Enggak dosa kalau emang benar-benar lupa. Ya Allah Gusti, ini aku baru tobat ya. Baru tobat, kalau aku tuh nggak akan pernah meninggalkan sholat, nggak akan bolong. Tapi karena udah kuliah bolong, mungkin ada yang begitu. Kok ya lupa yo, ini ya udah terlalu sibuk kuliah, atau terlalu sibuk bermain, atau terlalu sibuk sosmed. Tiba-tiba sudah asar. Kalau karena seperti itu dosa. Karena sengaja itu berarti meremehkan. Nanti masih jam 2:04. Masih setengah jam. Nanti lagi asik ini. Waduh, lagi chatting sama orang yang disukain. Lagi WA-an ini. Penting. Itu dosa. Meskipun kalian itu tetap wajib mengkodoknya, tapi alasan kalian meninggalkan sholat tidak dihukumi karena lupa, tapi karena meremehkan. Ingat ya, beda loh ya, lupa sama meremehkan. Walaupun memang lupa, tapi lupanya itu karena meremehkan, nunda itu loh. Itu beda, teman-teman ya, maka hati-hati. Hati-hati sekali. Saya ada video menarik sekali ya tentang sholat. Coba sambil kalian berpikir tentang hikmah sholat, Ibu cari videonya karena Ibu tidak berencana untuk nyetel video ini sekarang. Coba ya, sambil kalian berpikir apa saja hikmah sholat sebelum kita diskusikan habis kita setel video ini, ya. Coba karena bagus sekali videonya ini, bisa betul-betul membuat kita ingin menjaga sholat kita. Semoga kalian beruntung saya bisa temukan video itu, ya. Bu, sebelumnya mau izin tanya boleh Bu? Oh boleh. Nanti ditanggapi teman-teman dulu ya. Nah, baru Ibu. Ya silakan. Biar teman-teman belajar untuk ini ya, untuk mengasah pemikirannya, menyampaikan pendapatnya. Boleh. Misalkan begini Bu, waktu sholat duhur, apa kalau enggak sholat asar gitu kan Bu. Nah kita tuh ketiduran Bu, lah sampai sholat isya kalau enggak sampai malam. Capek banget gitu Bu. Lah itu kita bayar sholatnya asar sama maghribnya itu gimana Bu? Ya. Ulangi ini karena Ibu nyari video ini kok nggak terlalu nangkep. Ulangi sekali lagi. Misalkan kan Bu, di waktu setelah sholat habis duhur gitu kan Bu. Itu kan ada sholat asar, maghrib sama isya Bu. Nah setelah sebelum sholat asar itu udah ketiduran dulu Bu. Lah bangun-bangun itu udah jam-jam sholat isya, jam-jam 8, jam 9-an lah Bu. Nah itu terus kita bayarnya sholatnya gimana Bu? Iya. Ada yang bisa jawab? Izin menanggapi Bu. Iya, bagus. Untuk kan itu bangunnya di waktu isya. Jadi dikerjakannya sholat isya dulu. Terus nanti yang sholat asar sama maghrib itu dikodok pas habis isya nggak apa-apa. Karena kan itu ketiduran itu nggak sengaja. Betul. Terima kasih, Bu. Ketiduran ini sampai lewat ya. Berarti yang jelas intinya kalau kamu itu ngodok sholat itu harus betul-betul segera, ya. Jadi harus segera dikodok, terus didulukan sholat yang lebih dulu. Begitu ya Mas ya. Ini nemu iklannya tapi yang saya cari kok belum ketemu. Jadi didulukan dulu sholat yang ketinggalan awal mana, yang duhurnya apa asarnya misal.
Berarti kalau ketidurannya misalkan ketinggalan 2 sholat ya yang zuhurnya dulu gitu ya. Tapi kalau satu sholat ya pokoknya sholat itu ketika kamu tersadar itu segera saja di qadha. Begitu ya. Oke, siap Bu. Ya, ini ada tapi ya udahlah ini ya. Belum ketemu yang itu. Ya udah ini aja. Ini ada video tentang sholat. Tapi maksud saya sebenarnya enggak ini. Sebentar saya share ya. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Sudah adzan tetap kerja aja ya. Lah, sudah adzan tetap kerja aja dilalah Allah cabut nyawanya. Kan kita nggak pernah tahu ya teman-teman ya. Pas kita tunda, sekali lagi ya karena pendek banget. Ini kan jelas-jelas adzan dan dia harusnya kan meninggalkan laptopnya. Ya, artinya kalau kita itu misalnya adzan tapi masih sibuk, kan kita nggak pernah tahu ya ternyata itu saat Allah ambil ajal kita gitu loh. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya siapakah yang dapat menyembuhkanmu? Jadi ya ternyata ajalnya pas datang. Ajal pas datang, ya ajal pas datang ketika dia itu sudah adzan waktunya dia wajib melaksanakan sholat dia enggak sholat. Itu kan ini ya. Suara apa ya itu? Itu kan sedih ya teman-teman ya. Oke, untuk video yang satunya insya Allah menyusul ya. Untuk bab sholat ini kan panjang ya, 3 kali meeting ya, karena ada sholat sunnah, nanti ada sholat jenazah gitu ya. Oke, ini udah jam 11 ya, kira-kira 10 menit lagi lah ya, kita lanjut. Tentang hikmah sholat teman-teman. Apa yang kalian pahami tentang hikmah sholat? Ini mungkin videonya perlu dimatiin. Ayo, siapa yang tahu tentang hikmah sholat? Dari perspektif apapun oke. Ada nggak yang tahu hikmah sholat? Melatih diri, melatih menjadi pribadi yang baik, Bu. Bagus, menjadi pribadi yang baik. Kenapa sholat bisa membentuk kita menjadi pribadi yang baik, Mas? Pribadi yang baik itu luas. Yang baik yang seperti apa? Contoh, apakah yang seperti apa? Ya itu udah bagus jawabannya. Tangguh? Ya, Bu. Tangguh. Mungkin kan dingin-dingin dia tetap harus wudhu gitu ya. Gitu ya. Gitu. Ya bisa. Bisa. Bagus. Jadi sholat itu bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang lebih tangguh. Gitu ya. Ada lagi enggak? Apa itu? Menjadikan kita disiplin, Bu. Sambil sebut namanya ya, biar telinga ibu ini familiar gitu loh. Jadi kalau kalian ada nilai-nilai yang misalnya nilainya udah 83, ini anaknya aktif banget. Total 83, kenapa enggak sih dinaikkan jadi 85A? Walaupun itu sebenarnya keaktifannya udah di total, tapi ini loh, kupingnya familiar dengan namanya. Ya. Sebut nama ya setiap ngomong jawab, ya. Bu.
Ya, silakan. Saya Muhammad Wahyu Saiful Anam. Hikmah sholat itu ada banyak, Bu. Salah satunya itu menghindarkan dari maksiat, terus melancarkan rezeki, dan menghindarkan dari perbuatan buruk. Nah, sudah Oke. itu saja, Bu. Iya, banyak, bagus. Coba satu atau dua dikasih contoh. Satu atau dua boleh dikasih contoh, dijelaskan, dikasih contoh. Bisa? Atau enggak, itu aja? Contohnya Saja, seperti... Bu. Oh ya. Oke, ada lagi enggak, teman-teman? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Saya Yunita. Menurut saya, sholat dapat membawa ketenangan hati, pikiran, dan jiwa karena itu adalah cara antara seorang umat berkomunikasi dengan Tuhannya. Oke. Ya, jadi itu bisa meningkatkan komunikasi kita dengan Allah gitu ya. Iya. Gitu, Mbak. Iya, Bu. Karena kenapa? Karena dengan sholat itu kan kita jadi selalu ingat sama Allah gitu ya. Gitu ya. Iya, Bu, kurang lebih begitu. Oke, saking akeh video rak ketemu ya udah. Oke, apalagi kira-kira? Waktunya masih 5 menit. Apalagi hikmah sholat yang terutama yang benar-benar udah kalian rasakan. Atau kalaupun enggak, yang kalian amati. Ya, silakan Mas Agung. Menjadikan kita lebih disiplin, Bu. Menjadi disiplin, Bu? Seperti apa contohnya? Kenapa maksudnya? Nah, kenapa kok jadi disiplin? Ya, disiplin bangun waktunya sholat gitu. Oh iya, karena ya kan kita sholat selalu harus tepat waktu, sehingga itu melatih kita untuk juga tepat dalam hal amanah-amanah yang lain ya. Rasanya kalau terlambat tuh nggak enak. Kayak ibu ini ya, kalau wadah ngajarnya lewat Zoom ini ya, kalau seandainya sudah kurang 5 menit itu tuh rasanya itu udah kemerungsung gitu loh. Udah kemerungsung. Padahal bisa aja misalkan telat 15 menit, maaf ya tadi ada urusan gitu kan bisa aja. Tapi kayak karena udah kelino itu rasanya udah kemerungsung tuh udah gimana ya? Kayak udah udah harus di depan laptop. Ya, itu kebawa dari sholat ya. Kalau kita terbiasa sholat ya tepat, insya Allah nanti kita akan disiplin terbawa. Ada lagi enggak teman-teman? Izin menambahkan, Bu. Boleh. Mbak Nafira sama Mas apa tadi? Oke. Mas Afif. Menyehatkan badan, Bu. Iya. Karena gerakan dari mulai kepala hingga kaki semua digerakkan. Ya, hikmahnya sholat ya. Kalau kalian tuh nggak pernah nggak pernah gerak itu kan kurang sehat ya aliran darahnya, terutama ketika sujud. Kita kan kalau nggak sholat jarang ya sujud. Jarang sekali kita itu sujud syukur lah, apalah gitu. Jadi padahal ketika sujud itu kan aliran darah ya, kan dari otak gitu ya ke kepala itu kan jadi lancar. Luar biasa, jadinya sehat gitu ya. Oke. Ya, kita hanya berusaha memotivasi diri kita sih, walaupun kalau menurut Gus Bah ya sholat kok disamakan yoga, membuat sehat lah apalah. Sholat ya sholat. Itu diperintahkan ya wes lakukan. Tapi menurut saya tahu hikmahnya untuk orang awam seperti kita ini ya bisa membuat kita lebih semangat ya gitu. Apalagi teman-teman? Tadi ada yang putra lagi satu. Ternyata banyak ya. Kalau sholat jamaah itu apa manfaatnya? Dengan kalian sholat jamaah. Tadi kan sholat pokoknya sholat. Kalau sholat jamaah apa manfaatnya? Jadi teman-teman, berdasarkan riset atau penelitian, sholat jamaah itu ternyata manfaatnya luar biasa. Kalian bersyukur ya, di Unisula itu difasilitasi betul untuk sholat jamaah. Bayangkan, satu-satunya rukoh selama ibu ini loh, usia dari mulai lahir sampai sekarang seusia ini ya. Tahu ada masjid kok menyediakan ribuan rukoh selalu dalam kondisi bersih dan wangi itu hanya masjid kita tuh Unisula. Ini sepanjang pengamatan ibu loh ya. Unisula ini luar biasa.
lainnya, setiap ke kampus atau kemanapun, rukuh itu paling 1-2, itu pun bau. Itu artinya apa? Luar biasa. Kalau di Unisula itu, kalian nggak bawa rukuh dari rumah pun wes difasilitasi untuk jamaah. Gitu ya, rukuh gitu. Rukuhnya wangi dan sebagainya. Apa tuh manfaat sholat jamaah? Satu. Negatif energi ketemu. Negatif energi bisa jadi positif. Apa Bu maksudnya? Berdasarkan riset, kita sesudah bangun tidur beraktivitas sampai jelang zuhur, itu tuh sudah banyak itu energi negatif dalam diri kita. Kepusingan, kejengkelan, apa-apa ya, keruwetan. Itu energinya kita negatif. Ketika kita berjamaah, kita juga ketemu dengan orang yang energinya negatif pasti. Karena sudah beraktivitas tadi loh. Pasti sudah banyak kerumitan pikiran apapun. Negatif ketemu negatif jadi positif. Maka energi kita jadi positif. Sesudah jamaah itu pasti kita akan merasakan kelegaan, rasa senang, bahagia, apalagi ketemu teman, ketemu sahabat, bisa bersapa, nggak ketemu orang yang dikenal pun pasti kan sempat senyum. Jadi luar biasa sholat jamaah itu karena menjadikan energi negatif menurut riset menjadi positif. Begitu. Terakhir adalah hikmah sholat secara keseluruhan, tidak hanya sholat jamaah ya. Sholat itu kalau teman-teman pengen jadi mahasiswa yang cerdas, apalagi kemarin ya, walaupun bukan teknik informatika tapi teknik sipil, tapi memungkinkan juga kalian segera. Kemarin ada yang Belanda kan 6 bulan. Nah nanti kalian ganti biar bisa cerdas, dikasih Allah amanah yang juga cocok untuk orang-orang cerdas. Salah satunya itu amanah untuk bisa melanglang buana di bumi Allah yang lain. Ya, kalian sholatlah yang baik karena sholat itu bisa mencerdaskan. Dengan kita itu yang sholat yang benar-benar, kita itu melatih untuk khusyuk, fokus. Yang ini sekali lagi di garis bawahi kalau sholat kita itu yang khusyuk ya, benar. 5 menit 5 kali dalam sehari. Khusyuk itu akan terlatih fokus. Kan ada tuh teman-teman ujian aja pikirannya ke masalah, pikirannya ke rumah, pikirannya kemana. Aduh, seandainya gini, seandainya itu karena nggak fokus. Coba kalau terlatih fokus dalam sholat, insya Allah cerdas. Insya Allah cerdas. Maka nggak ada pilihan lain nih untuk teman-teman yang ingin makin cerdas nih. Sholatnya yuk lebih ditata lagi sholat. Untuk kita nih, para penuntut ilmu, Ibu juga lagi S3, lagi dokter. Kalau pengen Ibu juga cerdas, ayo nih Bu, sholatnya dibenahi yuk. Lebih dibuat berkualitas, lebih khusyuk lagi. Supaya lebih fokus. Banyak masalah, banyak pikiran ketika lagi menghadapi ujian, ketika lagi belajar, itu fokus. Tidak keinget WA, tidak keinget yang lain-lain. Apalagi sekedar browsing-browsing sosmed yang itu bisa dilakukan kapan saja. Gitu ya. Terakhir adalah sholat itu, ayo kalau mau cerdas secara emosi, 80% kesuksesan orang-orang sukses di dunia ini ditentukan oleh cerdas emosinya. Banyak itu orang kemampuan IQ-nya sebenarnya biasa saja, tapi bisa sukses luar biasa karena dia punya kecerdasan emosional atau EQ. Dan itu bisa, sangat bisa dilatih dengan sholat. Apa itu salah satu tanda kecerdasan emosional yang menyebabkan orang-orang itu sukses di dunia, yaitu kemampuan mengontrol diri. Mengontrol diri, mengontrol emosi, dan berempati, gitu ya, atau social skill. Jadi kemampuan mengontrol diri, sabar. Ya Allah pengen banget ya nonton sama teman-teman, sabar, tunggu dulu, belajar dulu, belajar nanti weekend tuh baru nonton. Itu dari mana itu? Cerdas emosi, delay gratification, menunda kepuasan. Kenapa banyak pemuda yang jatuh? Dia merit by accident. Karena dia nggak cerdas secara emosi. Dia nggak bisa menunda kepuasan, menunggu nanti pada saatnya tiba akan jadi indah. Dia udah pacaran duluan, dia sudah pacarannya parah lagi, akhirnya misalkan melakukan sesuatu yang tidak harusnya dilakukan. Ini karena tidak cerdas emosinya, nggak bisa menahan dirinya, nggak bisa menunda kepuasan. Padahal itu bisa didapatkan pada masa yang tepat, yang nanti akan indah pada waktunya, yaitu ketika sudah menikah.
Nah, itu karena apa? Nggak cerdas emosi. Sholat membuat kita itu cerdas emosi. Karena ketika emosi kita meluap, coba kita ambil wudhu, sholat. Insya Allah kalau memang sholatnya khusyuk, insya Allah akan jauh-jauh menenangkan. Kemungkinan besar akan turun sekali emosi kita, kejengkelan kita, dan sebagainya. Cuman sayang ya, kita itu kalau jengkel, kalau marah, jarang segera mengambil wudhu dan sholat. Padahal sholat itu betul-betul bisa meredakan emosi kita, melatih kita itu untuk menahan amarah kita, menahan kejengkelan kita, emosi kita yang meluap mungkin, gitu ya. Jadi nggak ada pilihan lain kalau ingin sukses, ya tidak hanya IQ-nya cerdas, tapi juga spiritual emosinya cerdas. Ayo kita perbaiki sholat kita. Terakhir adalah sholat itu bisa mencerdaskan tentunya spiritualitas kita, ya. Jadi kalau spiritual kita cerdas itu seperti apa maksudnya? Kalau kita sholatnya benar ya teman-teman, kita nggak bisa lihat Allah, tapi kan kita yakin Allah melihat kita. Maka kalau itu ke bawah dalam hidup kita, ke bawah, teman-teman di kamar enak-enak browsing, nggak ada niat loh. Tiba-tiba iklan, ada yang nungging, nggak pakai baju. Loh, itu kita nggak niat loh. Nah, disinilah iman kita diuji. Oke, nggak ada yang tahu tuh. Dan nggak ada yang pegang handphone saya, nggak akan yang baca histori saya sudah buka apa aja hari ini. Tapi, tuh, ada Allah tuh, tahu. Ini lanjut nggak nih? Buka-buka nggak nih? Ya. Lanjut nggak nih? Wah, libido lagi naik-naiknya nih. Nah, maka kalau dia merasa Allah mengamati, malu. Segera saja dia olahraga, mengalihkan libidonya, energinya dialirkan dengan olahraga. Ya, kalau perlu masih olahraga belum cukup, puasa. Dan dengan membayangkan, ya Allah, semoga saya layak Engkau beri pasangan yang solihah. Saya cari ridhomu, menghindari maksiat. Semoga Engkau anugerahi juga pasangan yang solihah, yang juga takut bermaksiat padamu. Gitu. Jadi dengan sholat itu juga bisa membuat kita selalu merasa diawasi Allah. Maka kita akan jadi sosok yang tidak hanya smart, cerdas otaknya, tapi juga cerdas emosinya, bisa menahan diri, sabar, tapi juga spiritualitas kita bagus karena selalu merasa Allah mengawasi. Nggak mungkin saya korupsi, nggak mungkin saya manipulasi, nggak mungkin saya mark up ketika dapat project ID. Karena Allah mengawasi saya dan saya takut akan melanggar ya aturan-aturan Allah. Gitu. Dari mana semuanya itu kecerdasan itu kita raih? Dari sholat yang berkualitas, insya Allah. Maka dari sekarang, yuk bersama-sama ya kita tutup, kita dengan satu tekad, Bismillah, mulai sekarang niat sungguh-sungguh dan action, ya juga bayangkan mimpi-mimpi juga yang indah di depan sana, ketika kita itu jadi sosok yang berkualitas dengan ibadah kita, dengan sholat kita. Insya Allah kecerdasan kita meningkat, ya emosi kita juga, kecerdasan emosi kita juga meningkat, spiritualitas meningkat, maka insya Allah kesuksesan, kesejahteraan dunia akhirat juga tidak akan lari dan mungkin juga akan mudah mendekati kita. Insya Allah bersama-sama dengan mahasiswa Ibu yang luar biasa, kita saling mendoakan ya. Semoga kita ini memang adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah untuk senang belajar agama, ya karena ya disebutkan kalau Allah menakdirkan seseorang itu baik, maka Allah buat dia paham agama. Jadi kalau teman-teman di sini adalah sosok-sosok yang suka belajar agama dan paham agama, berarti teman-teman adalah sosok-sosok yang oleh Allah ditakdirkan sebagai orang-orang yang baik, yang insya Allah akan menjadi penghuni-penghuni surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Sama-sama. Makasih Bu. Sama-sama.